Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Tema firman kehidupan kita, Tuhan menantikan pertobatan setiap orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang fasik adalah manusia berdosa, tetapi tidak mau mengakui bahwa dia berdosa. Atau dalam arti lain, orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Orang fasik mengetahui keberadaan Tuhan, tetapi tidak mau mematuhi firman-Nya. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Kasih. Dan Dia adalah Allah yang kekal. Dalam kemahakuasaannya, Allah itu sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan semua ciptaan. Dia dapat saja memusnahkan setiap orang yang tidak berkenan di hadapannya. Karena Tuhan dalam kemahakuasaannya dapat melakukan apapun, termasuk mengganti setiap orang yang tidak dapat taat dan patuh kepada setiap perintahnya. Namun Tuhan tidak melakukan itu. Dia ingin agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang jahat sebelum dia bertobat. Tuhan merindukan setiap orang memiliki hidup, sebab kematian di dalam dosa dan kejahatan akan menghasilkan kesia-siaan. Nabi Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga bagi umatnya untuk mengarahkan mereka kembali kepada Allah. Juga untuk mengingatkan mereka akan bahaya saat mereka menjauh dari hadapan Tuhan. Memang nubuatan Yehezkiel adalah berisi tentang penghakiman kepada bangsa-bangsa. Karena sesudah kejatuhan Yerusalem, Tuhan menggerakkan Yehezkiel untuk membangunkan mereka yang dalam pembuangan, untuk dapat menjadi umat yang baru, yang kelak akan menempati kembali tanah perjanjian itu. Maka umat Allah perlu mendapat didikan dan disiplin dari Allah yang diberikan secara tegas, namun tetap di dalam kasih. Karena itu dalam firman kehidupan kita hari ini, Allah berfirman kepada hambanya Yehezkiel agar menyampaikan ungkapan hati Tuhan kepada umatnya, bahwa dia tidak berkenan, tidak senang kepada kematian orang fasik. Coba kita pikir-pikir perkataan ini. Tuhan tidak senang melihat kematian orang berdosa. Kalau kita yang ditanya, senang atau tidak melihat kematian musuhmu atau orang yang menghambat usahamu? Mari kita jawab masing-masing. Tetapi jawaban dari Tuhan kita dalam firman kehidupan ini jelas Tuhan tidak senang. Jika kita adalah pengikut Tuhan di dalam Yesus, maka jawaban inilah yang harus menjadi jawaban kita juga. Jangan pernah senang melihat kematian siapapun, walau itu musuhmu atau saingan berat dalam usahamu. Tuhan berfirman, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, supaya ia hidup. Tuhan menginginkan hidup, bukan mati. Apalagi mati di dalam dosa dan kejahatan. Itulah sifat dan karakter Tuhan Allah yang selalu membuka kesempatan bagi setiap orang yang mau berpaling kepada Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam firman kehidupan hari ini juga ada seruan pertobatan. Bertobat dari kehidupan yang jahat, agar memperoleh hidup yang dari Tuhan. Di dalam Yesus kita memiliki hidup, maka untuk menjalani hidup ini berjalanlah bersama Yesus. Percayalah Tuhan selalu menantikan pertobatan setiap orang, pertobatan dari kita semua. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai kami, dan belas kasih-Mu yang terus menantikan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang terus
menjadi penyemangat dan memberikan harapan-harapan baru dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam kasih-Mu, kami senantiasa di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah dua permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia